Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah, NPM 2310010104, kelas 4A non-regular Banjarmasin, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS atau proyek akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Jadi saya membuat program toko sederhana penjualan telur dan daging. Dan juga saya sudah membuat 4 kelas. Yang pertama ada kelas menu, kelas telur, kelas daging, dan kelas toko japa. Langsung saja yang pertama, kelas menu. Saya sudah membuat 2 atribut dengan nama, jenis, dan jumlah. Dengan tipe data string dan integer yang sudah saya enkapsulasi agar terlindungi dan hanya bisa diakses di kelas menu. Selanjutnya ada mutator dan aksesor. Mutator berguna untuk mengubah atau memasukkan data ke dalam atribut private tadi. Jadi mutator ini berguna untuk mengubahnya atribut private tadi menggunakan setter. Selanjutnya ada aksesor, digunakan untuk memasukkan atau membaca atribut private tadi dengan getter. Selanjutnya ada konstruktor. Di sini saya menggunakan 2 konstruktor. Konstruktor biasa. Jadi bila kita membuat objek main dan tidak ingin langsung mengisi datanya, kita bisa menggunakan konstruktor biasa. Selanjutnya ada konstruktor dengan parameter. Ini lebih praktis. Jadi ketika kita ingin membuat objek main, kita bisa langsung mengisi datanya di dalam sini. Selanjutnya ada metode biasa, yaitu metode hasil pesanan, untuk kita memprint detail pesanan yang nanti akan kita pesan. Ini juga penting, ini yang nanti akan kita override ke anak kelasnya atau subkelas. Selanjutnya ada polymorphism overloading. Ini sama seperti metode ini, cuman bedanya saya menambahkan parameter di dalamnya. Tipe data di Selanjutnya, kelas yang kedua ada kelas telur. Kelas ini sudah saya inheritance atau saya wariskan dari kelas menu tadi. Jadi kelas telur ini adalah anak dari kelas menu. Dan juga sudah saya override ke sini hasil pesanan. Bedanya jika pesanan di sini hanya akan memprint pesanan dan jumlah, maka override ke sini saya ubah menjadi pesanan telur agar lebih spesifik. Selanjutnya ada kelas daging, sama seperti kelas telur tadi. Ini juga sudah saya inheritance dari kelas menu. Dan juga sudah saya override ke sini. Bedanya di sini saya tambahkan KG karena daging itu kan menggunakan kilogram. Dan agar lebih spesifik juga pesanan daging dan kilogramnya. Selanjutnya ada toko. Kelas toko ini adalah kelas utama yang akan menjalankan program. Yang pertama ada input-output sederhana untuk memasukkan pilihan pengguna nanti. Dan ada inisialisasi input-output agar bisa dibacanya. Selanjutnya saya menggunakan perulangan for sebanyak 4 kali. Jadi nanti ketika kita menjalankannya, maka pengguna akan dihadapkan langsung tokonya dan akan dijalankan selama 4 kali. Nah, di sini saya juga menggunakan error handling untuk pilih menu ini. Jadi kan nanti pengguna itu disuruh memilih menu antara 1 atau 2, beli telur atau beli daging. Tapi di sini saya menggunakan integer, jadi pilihan yang pengguna ketik itu harus menggunakan angka. Jadi jika pengguna mengetikkannya menggunakan huruf, misal 1 gitu, maka akan terjadi error. Tapi karena saya menggunakan error handling, maka yang muncul adalah peringatan bahwa pilihan harus berupa angka. Selanjutnya ada seleksi if else. Sini saya menggunakan seleksi untuk pilihannya. Kan tadi kita disuruh memilih ya pilihan 1 atau 2. Jika kita memilih 1, maka kita akan membeli telur, dan jika kita memilih 2 akan membeli daging. Nah, jadi di sini jika kita memilih 1, maka kita akan masuk ke metode beli telur.
Jika kita memilih 2, maka kita akan masuk ke metode beli daging. Selain itu, jika kita memilih selain angka tadi, maka yang muncul adalah pilihan tidak valid. Selanjutnya, karena tadi kita membuat perulangan sebanyak 4 kali, jika sudah 4 kali, maka yang muncul adalah karena sudah berakhirnya sesi. Jadi muncul ini dan inputnya sudah tidak bisa lagi. Selanjutnya, metode beli telur. Sini saya menggunakan objek dari kelas telur dan juga saya menggunakan array untuk memasukkan jenis telur yang dijual oleh toko, yaitu ayam dan bebek. Selanjutnya, perulangan untuk mengecek jenis telur apa yang dimasukkan oleh pembeli tadi, antara lain ayam atau bebek. Jika pembeli memasukkan jenis telur yang benar, maka akan langsung diarahkan ke objek telur dan memanggil mutatornya tadi ini, set jenis mutatornya. Dan selanjutnya ada dan jika pembeli memasukkan jenis telur selain ayam dan bebek, maka yang muncul adalah tulisan jenis telur tidak tersedia. Selanjutnya, error handling. Sini saya menggunakan error handling untuk jumlah telur. Kan nanti jika kita memilih jika kita ingin membeli telur misalnya, itu kan diberikan pilihan juga jumlah telur yang ingin kita beli. Nah, di sini saya juga menggunakan if else untuk membatasi jumlah telurnya. Jadi hanya bisa dibeli sebanyak sampai 50. Jika lebih dari 50, maka yang muncul adalah peringatan bahwa stok telur tidak mencukupi. Tapi jika jumlahnya sesuai kurang dari 50, maka kita akan langsung memanggil hasil pesanan ini yang sudah di-override dari main class. Jadi kita akan memanggil hasil pesanan yang dari sini tadi. Selanjutnya, ini errornya tadi, error handlingnya karena saya menggunakan karena saya menggunakan jumlah telurnya sama seperti ini tadi, bahwa jumlah telur yang diketik itu harus menggunakan angka. Jadi jika tidak menggunakan angka, jika misal menggunakan huruf atau lainnya, maka yang muncul adalah input jumlah harus berupa angka. Selanjutnya ada metode beli daging, sama di sini saya juga menggunakan objek dari kelas daging dan array. Bedanya di sini saya memberikan pilihan kepada pembeli, ingin ayam, sapi, dan kambing. Selanjutnya sama dan juga menggunakan error handling, bahwa jumlah yang dimasukkan itu harus berupa angka. Baik, coba saja kita langsung jalankan. Nah, selamat datang di toko Aisyah, beli telur atau beli daging. Misal masukkan 1, jenis telur yang ingin dibeli, misal ayam. Jumlah telur, misal kita ingin membeli 20 butir telur, maka yang muncul adalah pesanan telur. Ini adalah ini tadi metodenya tadi, metode yang sudah kita override dari kelas main ke sini. Jadi yang muncul adalah ini, pesanan telur ayam. Selanjutnya kita coba lagi beli telur, misal telur yang ingin dibeli misal, tapi saya salahkan, misal jumlah telurnya kita menggunakan huruf 1 butir misal. Maka yang muncul adalah input jumlah harus berupa angka. Selanjutnya yang kedua kita coba. Nah, jadi bedanya dari yang pertama, jika ini kita langsung ingin membelinya misal seperti ini, maka yang kedua untuk metode daging ini ada pilihannya, ingin ayam, sapi, atau kambing. Misal ayam, misal kita beli 2 kilo. Nah, maka yang muncul adalah pesanan daging ayam jumlah 2 kg. Kg tadi karena saya tambahkan ini.
Selanjutnya, coba kita ketikkan misal lebih dari pilihan menu ini, misal nomor 3. Maka yang muncul adalah pilihan tidak valid. Selanjutnya, saya akan membuat repositori GitHub. Jika sudah, kita buka. Ini kita klik kanan, show. Ini open git bash here. Ya, sudah ada. Selanjutnya, selanjutnya akan saya ubah menggunakan kode saya. Nah, jadi berdasarkan syarat penilaian yang telah diberikan kelas, di sini saya memiliki 4 kelas, yaitu kelas menu, telur, daging, dan toko. Dan untuk objek, saya memiliki 2 objek, yaitu objek telur dan daging. Atribut, saya memiliki 2 atribut, yaitu jenis dan jumlah. Konstruktor, saya memiliki 2 konstruktor di kelas menu, yaitu konstruktor biasa dan yang menggunakan parameter. Selanjutnya, mutator, saya menggunakan mutator juga di kelas menu, dan aksesor saya juga menggunakannya di kelas menu. Selanjutnya, enkapsulasi, saya juga menggunakannya di kelas menu untuk atribut jenis dan jumlah. Inheritance, saya juga menggunakannya di kelas telur dan daging. Dan selanjutnya, polimorfisme. Yang pertama ada polimorfisme overloading, saya gunakan di kelas menu. Dan juga ada override di kelas telur dan kelas daging. Selanjutnya seleksi, di sini saya menggunakan seleksi if else, yaitu pada dalam metode perulangan dan beli telur. Selanjutnya perulangan, di sini saya menggunakan perulangan for sebanyak 4 kali. Selanjutnya input output sederhana, saya juga menggunakannya. Array, saya juga menggunakan array untuk metode beli telur dan beli daging.
Dan juga error handling saya juga menggunakannya. Error handling saya menggunakan di sini 1, 2, ini bukan. Dan ini juga saya menggunakan error handling. Jadi ada 3 saya menggunakan error handling. Jadi berdasarkan syarat penilaiannya, saya sudah melengkapi semua syarat-syaratnya, yaitu dengan nilai 100. Untuk namanya Aisyah dan NPM 2310101. Baik, kita coba lihat previewnya. Menu telur, daging, dan toko. Oke. Mutator, aksesor, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, seleksi, perulangan, input output, array, error handling. Baik, langsung saja. Oh iya, ini hasilnya sudah ada. Jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.